Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah kita lihat kembali di kitab Riyadhus Shalihin di bab yang ke-72 di penghujung hadis nomor 620. Wa an Salamah bin al-Aqra'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu rajulu yadhhabu bi nafsihi, tidaklah henti-hentinya seorang itu menyombongkan bi nafsihi dengan dirinya hatta yuktaba, sehingga ditetapkan fil jabbarina, pada kelompok orang-orang yang kasar, orang-orang yang kejam. Fayusibahu ma'asobahu, maka mengenainya pada rojul tadi ma'asobahu, apa yang mengenai pada orang-orangnya. Artinya orang-orang banyak yang mereka itu terkenal atau jadi kelompokkan pada orang-orang yang kasar, orang-orang yang kejam, maka si rojul tadi dikelompokkan juga kepada mereka. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Tirmidzi menganggap hadis ini hadis yang hasan. Yadhabu bi nafsihi, kalimat yadhabu bi nafsihi yaitu yartafi'u, meninggikan atau mengangkat. Wa yatakabbaru, dan dia menyombongkan, dia berlaku sombong. Meninggikan itu menganggap dirinya itu tinggi, menganggap orang lain rendah. Kalimat la yazalu ini tidak intinya terus menerus seseorang ini yang berbuat sombong, menyombongkan dirinya, maka dia ditetapkan oleh Allah Ta'ala ini sampai dia itu dikelompokkan pada orang-orang yang kasar, ya. Bisa jadi kasar dalam hatinya, buat perbuatannya perbuatan yang kasar juga, karena hatinya hati yang jelek. Hadis yang telah lewat itu kan fil jasadil mudghah, fa idza sholahat sholahat jasadul qulub, wa idza fasadal jasadul qulub, wa hiya qalbu. Jadi kalau semua darah hati itu baik, maka semua jasad baik, semua organ tubuh perbuatannya akan diarahkan kepada yang baik. Semua anggota badan juga baik. Kemudian kalau jelek, ya semuanya akan menjadi jelek.
Mengenai bab ini maka ditetapkan karena mereka terus-menerus berbuat seperti itu. Sebagaimana juga orang yang bohong terus-menerus maka dia dikelompokkan, ditetapkan dia itu seorang pembohong. Itu ada hadisnya orang bohong. Jadi apa namanya, seorang pengembala mencoba menunjukkan apa itu. Tidak ada apa-apa itu berteriak, ada serigala. Orang sama bulan-bulan lari karena dia punya ternak, ada serigala di tangan jalan. Setelah orang ini keluar, mana serigalanya? Tidak ada. Sampai beberapa kali. Nah, ketika yang ketiga kalinya ini dia teriak, ada serigala betul. Ada serigala sudah. Orang dan kita tahu pasti dia bohong. Padahal saat itu benar. Maka habislah kambing dia dimakan, serigala karena banyak serigalanya. Ketika orang itu berbuat bohong, saat-saat apa yang dilakukan dikatakan benar itu, maka orang sudah tidak bertanya lagi. Karena sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala itu sebagai pembohong. Benar juga orang sudah tidak bertanya. Hanya gitu. Baiklah, ini ya habu binafsi. Ya habu itu artinya kan secara arti kan ya habu itu kan pergi dengan dirinya. Yang dimaksud adalah yartafi'u wa yakbaru, dia merasa tinggi, meninggikan dirinya, kemudian dia itu berlaku. Sekarang masuk ke bab yang ke-73, bab husnul khuluqi, bab bagusnya akhlak, paling bagusnya akhlak. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya kata ini adalah Rasulullah. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Rasulullah, la'ala, sungguh di atas khuluqil 'adzim, akhlak yang agung. Surat Nun ayat yang keempat. Wa qala ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Surat Ali Imran ayat yang ke-134 al-ayat, artinya potongan ayat. Wal kadhimina, dan orang yang menahan al-ghadabah, kemarahan. Wal afina, dan mereka itu suka memaafkan anin nasi, pada para manusia, pemaaf. Artinya di sini orang yang bisa menahan amarahnya dan dia memaafkan orang lain itu adalah salah satu dari sifat akhlak yang akhlak yang terpuji. Kalau Rasulullah kan akhlaknya Rasul. Dua ayat yang ditulis di dalam kitab ini yang dijadikan penguat untuk bab yang beliau bikin, yang beliau Imam Nawawi membuat bab ini. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Anas radhiyallahu anhu, yang dimaksud Anas di sini adalah Anas bin Malik. Oke. Anaknya Sulaim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
itu ahsanan nasi khuluqan, paling bagusnya manusia khuluqan akan akhlaknya. Muttafaqun alaihi. Paling bagusnya akhlak manusia ini ya Rasulullah. Maka kalau orang itu mau mencontoh Rasulullah, jadi ikuti ya. Jangan mencontoh yang lain. Semua yang dilakukan oleh beliau pasti benar, baik kita tahu manfaatnya ataupun tidak tahu, pasti ada manfaatnya. Bahkan sahabat Nabi itu tidak perlu diperintah, karena tahu apa yang dilakukan oleh Rasul itu pasti kebaikan. Pokoknya Nabi melakukan itu dilakukan. Jadi khusus untuk Nabi ya, tidak boleh melakukan segala sesuatu itu selain misalkan kepada kiainya, ya semua yang dilakukan belum tentu. Guru, kiai, ustadz, berbalik, semuanya punya kelemahan, punya kekurangan. Rasulullah SAW juga adalah seorang yang sempurna. Wa anhu, dan darinya dari Anas bin Malik qala berkata, masistu tidaklah aku menyentuh dibajan. Dibat ini sutra, salah satu ya jenis sutra. Wala hariron, dan tidaklah juga sutra juga. Yang saya tahu ya, harir ini adalah sutra yang tidak begitu tebal, tipis. Tapi dibajan ini sutra yang agak tebal. Jadi kata si Anas, tidaklah aku itu menyentuh sutra tebal dan tidaklah aku menyentuh sutra tipis, aliyana yang lebih halus min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari telapak tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sutra yang halus, baik yang tebal maupun yang tipis itu, kalau Anas menyentuhkan sutra tadi, maka lebih halus lagi tangannya, telapak tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala samantu, dan tidaklah aku roihatan kotun. Roihat kan angin, dimaksud bau, jadi mencium ya. Wala samantu, dan tidaklah aku mencium roihatan bau kotun sama sekali, adyaba yang lebih wangi, min raihati, dari baunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sak keringet-keringetnya, sak ludah-ludahnya nanti itu wangi. Saya selang-selang sedikit ya, kalau boleh di website lain tentang ludah, yang bukan hanya baunya wangi tapi kebentukannya luar biasa. Contoh ketika penggalian parit, mau perang Pundak atau perang parit itu, para sahabat itu masa-masa lapar lalu menggali parit. Dan kelaparan itu bukan hanya sahabat, tapi Rasulullah lebih lapar lagi. Mereka tidak makan 1 hari, Rasulullah sudah 3 hari. Maka ada salah satu sahabat itu yang melihat Rasulullah itu ramah tolong. Kemudian pulang menemui istrinya,
Tanya, ada apa? Dia punya gandum dan punya cempe, anak kambing. Kemudian dia musyawarah sama istrinya, kemudian beli gandumnya suruh menunggu sampai makan, kemudian mengisi Rasulullah. Rasulullah punya makanan, tapi tidak banyak, tidak banyak. Itu bisa membawa beberapa orang. Tapi seberapa sekian Rasulullah kemudian bingung. Padahal jumlahnya ratusan lebih, ratusan bahkan mungkin ribuan. Waktu ketika itu malah balik kondak. Itu ada undangan makan di sana. Masya Allah. Kan jadi istrinya sahabat tadi jadi bingung gitu loh. Ini makannya sedikit. Rasulullah pesen ya. Pokoknya makanan itu jangan yang masih wujud gandum tadi loh ya. Jangan dibikin roti dulu, tunggu saya kesana. Jadi saya Rasulullah diludahi loh. Suruh masak, setelah itu tidak boleh dibuka. Lalu setelah matang, suruh ngangkat, jangan ada yang membuka beliau ini kecuali saya yang buka. Dua lagi terus itu tidak bisa sampai semuanya kebahagiaan penggali parit itu masih utuh. Rasulullah kita tiru-tiru gentel. Mana nanti kemudian dia beras menipis ada. Pokoknya ada ditengok lah. Pokoknya ngono hidul. Yo entek lah kan. Pokok rantai ini gitu. Maksud saya, ludahnya Rasulullah SAW berbau wangi itu juga bisa menjadi barokah. Itu namanya mukjizat. Sallallahu alaihi lanjutkan walaupun dan sungguh khodam tuh aku ini menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asrosinina 10 tahun. Fa'akola liqattun maka tidaklah berkata kepadaku sama sekali ufin. Ufin ini jangan diartikan ufnya orang sini, ufin orang sini. Ufin itu tanda bahasa kita itu apa? Benar. Nah, jadi artinya apa nih tanda dia itu tidak suka nih. Jadi mesti nggak mesti tanda. Udah teman. Nah itu tanda mungkin begitu. Ya, ufin. Macam-macam kalau ufin itu. Nah, apalagi kepada orang tuanya sendiri juga tidak boleh berkata ufin gitu. Ufin tanda diperintah orang tuanya terus pakai kalimat ini apa tidak betul boleh tidak boleh. Walakola dan tidaklah berkata syai'in pada sesuatu fa'atuhu memperbuatnya lima fa'altuhu kenapa tidak untuk memperbuatnya juga tidak gitu kamu yang berbuat ini atau kamu kok belum memperbuat ini tidak pernah Rasulullah wala li syai'in dan tidaklah pada sesuatu lam af'alhu kenapa tidak untuk memperbuat Allah kenapa fa'al tak untuk memperbuat keadaan begitu juga tidak pernah seperti itu. Muttafaqun alaihi disepakati atasnya. Jadi juragannya ya HP, pembantunya ya HP. Semacam itu. Anak di Malik itu Masya Allah memang dihadiahkan oleh ibunya oleh Ummu Sulaim untuk melayani Rasulullah SAW. Dan tidak 1 tahun, 2 tahun, ini 10 tahun. 10 tahun tidak pernah ya melayani Nabi itu kok. Kamu kok tidak begini loh. Nah, ya. Kamu kok
tidak melakukan itu, ini kami yang melakukan juga tidak. Kenapa tidak kamu perbuat itu juga tidak pernah. Atau lafaz pada ala faal pada. Kenapa tidak engkau itu memperbuat yang begitu yang begini juga tidak pernah. Ini dua-duanya lahir. Jadi kalau bagi sahabat itu sudah orang yang paling baik-baiknya generasi. Maka tidak boleh orang itu mencerca sahabat seperti apapun. Atau mungkin terjadi peperangan antara Ali dan Muawiyah, kemudian salah satu dicerca itu tidak boleh. Benar tadi pernah itu urusan dia sama Allah Ta'ala. Kalau kita mencerca, kita ini sama sahabat juga bukan apa-apanya, ya, bukan apa-apanya. Atau orang membenarkan Muawiyah, kemudian menyalahkan Ali, atau sebaliknya. Jadi, orang menyalahkan Muawiyah atau membenarkan Ali, semua dua-duanya sahabat Nabi. Dua-duanya sahabat Nabi, apalagi Muawiyah juga veteran perang Badar. Orang yang ada jaminan masuk jannah. Adapun kekurangan yang ada kita lebih banyak, lebih berhati-hati. Saya pernah dengan kajian ini kebablasan. Tapi ini kajiankan kebablasan dalam menguraikan soal Muawiyah radhiyallahu anhu. Katanya begini dan begitu, orangnya terlalu suka suka makan, suka resepsi sampai dia menyunahkan khutbah Jumat boleh dengan duduk memang dia. Pantaskah kita menjelek-jelekan para sahabat? Masalahnya begitu. Jawabannya tidak pantas. Sahabat itu semuanya baik. Sebaik-baik generasi. Kadang-kadang orang kan mungkin tidak sadar mau membandingkan dengan sahabat yang lain. Masing-masing sahabat itu punya kelebihan sendiri-sendiri. Contoh saja, sahabat yang paling jos lah istilahnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mungkin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib dan lainnya. Itu masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri. Punya kelebihan sendiri-sendiri di kekerasannya si Umar juga kekerasan dalam kebaikan, lemah lembutnya si Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga lemah lembut dalam kebaikan. Tapi soal menghadapi orang kafir tidak bisa ditawar. Kita tidak bisa membayangkan 70 tahun masih bikin perang. Kalau yang muda termasuk Abdullah bin Umar, ya, memang dari kecilnya umur 14 tahun sudah daftar perang dan gede. Itulah Rasul. Ketika umur 15 tahun baru diterima. Nah, sebagian ulama pendapat seorang laki-laki itu balignya ketika umur 15 tahun dengan dasar atau dalil Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu. Nah, kembali di sini ya. Masya Allah 10 tahun jadi pembantunya Rasulullah SAW tidak pernah pahudul tidak pernah, meskipun ada persengketaan atau ada masalah di keluarga rumah tangganya Rasulullah tidak terjadi cekcok, tidak pernah. Taruhlah Aisyah radhiyallahu anha yang banyak ngomong dan lebih bawel daripada kita ini, tapi tidak pernah. Terjadi seperti itu. Malah ketika terjadi kabar ini berita bohong tentang Aisyah radhiyallahu anha itu, Aisyah diam, ya, tertuduh dia, saya berikan alasan juga orang tidak percaya. Maka kalau bicara itu nilainya 10, diam itu nilainya 10, maka kita diam. Lebih baik seperti itu. Sama-sama nilainya kodong atau energi dari golden kan.
lebih baik diancam namanya seperti itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga tidak langsung begini dan begitu, meskipun berita itu tidak, karena menunggu kabar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Maka kalau kita ini tidak terkena fitnah, ya usah lah. Tarafnya istri Rasulullah yang mencinta saja ya difitnah. Kita tak ada fitnah lah ya. Menghubungi Bu Aisyah, walaupun kita tidak menginginkan fitnah, tetapi kalau fitnah datang itu kita hadapi dengan kepala dingin ya, itu saja. Apalagi sesama musyrik ya, hanya mengalah saja lah. Daripada tengkar sama musyrik, maka nanti akan menjadi pentumpahan darah. Al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh yang dibunuh neraka semua. Yang membunuh dia la ilaha illallah, kemudian yang dibunuh juga la ilaha illallah. Ternyata dua-duanya neraka, sudah ada niatan saling membunuh berdahuluan saja. Jadi prakteknya sulit ya. Jadi apalagi pembantu, jadi istri saja juga, masya Allah. Apalagi seorang istri, insya Allah. Isi kajian di tempat di daerah Binaan itu, Sabuyo itu jenengan di pesepak benda ini dari penjenengan atau ke sawah atau kerja, dengan bisa mengambilkan nasi, tidak ada. Rata-rata gitu, pulau teman berdiri gitu. Padahal seorang istri meninggal dunia dan suaminya ridho, sudah dipastikan dia masuk. Gawe ridho ini buju itu ya. Wa an Sobi beni Jafar radhiyallahu anhu qala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himar wahsyian, himar yang liar. Faradahu, maka beliau mengembalikannya, artinya menolak. Maka beliau menolaknya. Alayya atasku si Sobi bin Jasamata tadi, Jasamah tadi. Falamma ro'a, maka tatkala beliau melihat ma fi wajhi, apa yang pada wajahku, kan memberi hadiah, berada binullah itu kan wajahnya kecewa. Wajahnya kan kecewa. Kalau bersabda Nabi, inna lam narud dahu alaika illa li'anna hurun. Sesungguhnya aku itu atau kami itu tidaklah menolaknya alaika atasmu baik si Sobi, kecuali bahwasanya aku itu orang yang sedang ihram. Muttafaqun alaihi. Jadi ceritanya ini si Sobi bin Jasamah ini adalah dia seorang pemburu yang lihat Rasulullah kemudian menginginkan sesuatu, memberi kepada Rasulullah, tapi dia tidak punya. Karena dia keluar dari dulu, dia balik bawa himar liar, dimasak, dikasihkan oleh Rasulullah. Rasulullah tahu adalah binatang buruan. Kemudian Rasulullah menolak karena sedang ihram. Orang yang haji dan ihram itu, haji itu tidak boleh
memakan binatang buruan ataupun berburu tidak boleh. Meskipun membantu, itu tidak boleh. Membantu buru. Biasanya nanti di orang-orang yang haji itu sudah paham. Ketika mau berangkat haji itu sudah di training ya, dikasih tahu ini itu dan lain sebagainya. Karena ada orang-orang juga yang melanggar banyak pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang haji ulang. Baik dia itu memakan hadiah-hadiah seperti itu atau mungkin dengan hal-hal yang kayak rofas, rofas berbuat bertengkar dan lain sebagainya. Ya, hajinya tidak batal, pahalanya yang batal. Atau sering orang kan dulu kan sering salah paham. Seorang naik mimbar kemudian siapa yang berbohong maka puasanya batal katanya. Puasanya tidak batal. Yang batal itu pahalanya dia. Pahala dia batalnya puasa itu makan minum itu batal. Nah, mengumpuli istri di siang hari ya itu batal. Kalau puasanya tidak batal tapi pahalanya yang batal. Mungkin seperti itu. Orang sering memahami salah yang mendengarkan. Mau ngaku sih tidak makan wae. Mungkin yang dimaksud itu benar, cuma kurang keterangan. Itu tidak mau tanya, ya, diterima apa adanya. Jadi intinya orang yang haji itu tidak boleh berburu atau memakan binatang buruan meskipun halal atau membantu, atau mungkin pemberitahu binatangnya lah tidak boleh, tidak berserikat ya. Wa Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, dan dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi, dari masalah kebaikan dan dosa. Nah, tanya soal kebaikan dan juga saya tanya kepada soal dosa. Pakulah maka bersabda Nabi, al-birru, kebaikan itu husnul khuluqi, bagusnya akhlak. Wal ismu, sedangkan dosa itu mahaka fi nafsika, apa yang ragu pada dirimu. Wa karihta, dan engkau itu tidak suka dan engkau itu benci, an bahwasanya yak tolika nampak alaihi atasnya, atas perbuatan anasu orang banyak. Ya, taala itu melihat dari dan bahwasanya melihat alaihi atasnya, atas perbuatan dosa tadi, siapa yang melihat anasu orang banyak. Artinya bahwasanya orang banyak itu melihat apa yang kamu lakukan. Kamu tidak suka lah, itu dosa. Melakukan dosa sembunyi-sembunyi, beling-beling, lihat orang tidak suka, benci. Nah, namanya kebaikan itu adalah yang utama, itu adalah bagusnya akhlak kebaikan. Rasulullah SAW juga diutus ini untuk menggunakan atau mengajarkan soal akhlak, akidah, kemudian akhlak juga, ya, syariat juga. Jadi mestinya diajarkan. Namanya ini seperti din al-Islam itu, Islam itu. Ya, akidah yang paling utama. Dan sebagus apapun ibadah kita, kalau akidahnya rusak, ya coba. Dan syariat, kemudian juga akhlak berikutnya.
Jadi dosa termasuk ragu-ragunya pada diri kita ini. Baik tak ini, baik tak ini. Tinggalkan hal-hal semacam itu nanti akan mengandung dosa. Nanti jurusnya kepada subhat. Nah, subhat itu adalah jurusnya ke barang sesuatu yang haram. Hadis ini riwayat Muslim. Wa Abdillah bin Amr ibni Ashim radhiyallahu anhu qala lam yakun, tidak ada, siapa yang tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan, perkara yang kecil wala mutafahishan, dan tidak ada juga sesuatu yang kekejian. Sama nih, tapi biasanya kalau sini ini keji perbuatan maupun perkataan. Walau alam agak lupa itu yang fahisah ini apa perkataannya atau perbuatannya. Seingat saya kalau perkataan fahisah ini perkataan yang keji. Apa bisa itu yang perbuatan bohong lah, tapi ini saya ingat saya. Wakana yaqulu, dan adalah beliau Nabi itu bersabda, inna min khiyarikum, sesungguhnya dari pilihan-pilihan kalian itu ahsanakum, paling bagusnya kalian itu akhlaknya. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Kalian itu paling pilihannya. Pada kalian itu mana kalian itu yang paling bagus akhlaknya, itu pilihan seorang di hadis ini. Tentunya kita tidak bisa memahami satu hadis, tapi dengan hadis-hadis yang lainnya. Tapi soal akhlak ini, karena kebaikan akhlak, maka akhlak ini juga termasuk paling pilihannya seseorang itu kalau akhlaknya waktu Said Pak Abdul Qadir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.